Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Amira Nurul Fajrin, mahasiswi PPLK MDKC UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video masih dengan mata pelajaran yang sama seperti sebelumnya, yaitu Al-Quran Hadis untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas terkait materi adab berilmu pengetahuan. Selamat disimak! Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Number Head Together. Number Head Together ini merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Nah, adapun pengertiannya yaitu suatu model pembelajaran berkelompok di mana setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya untuk memberi dan menerima satu dengan yang lainnya. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model Number Head Together. Langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa, memeriksa kehadiran, berdoa, dan memberikan motivasi. Yang kedua, apersepsi, yaitu mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi saat ini. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut pada kegiatan inti yang pertama, guru menyampaikan materi secara umum yang akan dipelajari tentang adab berilmu pengetahuan. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai absensi. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor. Misalnya, satu kelompok terdiri dari 5 orang, jadi setiap orang pegang satu nomor. Yang ketiga, guru memberikan tugas dan masing-masing siswa mengerjakannya. Yang keempat, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya yang baik. Yang kelima, guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerjasama mereka. Yang keenam, tanggapan dengan nomor yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Lanjut pada kegiatan penutup, yang pertama, guru dan siswa merefleksi hasil pembelajaran. Yang kedua, guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan mengucap lafaz hamdalah dan salam. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pada materi ini ada 4 subbahasan atau 4 submateri. Yang pertama, kita akan menganalisis Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, kita akan menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang ketiga, kita akan menganalisis hadis Nabi SAW tentang adab orang yang berilmu. Dan yang keempat yaitu perilaku orang yang berilmu dan menyampaikannya kepada manusia. Selamat disimak! Materi yang pertama yaitu menganalisis Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa ketika kaum muslimin berambisi sekali untuk berjihad. Pada saat itu, bisa dikatakan bahwa kaum muslimin ini memiliki semangat atau giroh yang sangat tinggi untuk ikut berjihad. Maka apabila ada seruan untuk berjihad di medan perang dari Rasulullah SAW, mereka dengan tanpa berpikir panjang langsung berangkat. Bahkan tidak jarang dari mereka berangkat dengan meninggalkan Rasulullah dan orang-orang doif atau orang-orang lemah di Madinah.
Oleh karena itu, sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat ke-122 sebagai penegasan tentang larangan bagi kaum muslimin berangkat perang secara keseluruhan dengan tanpa serta-merta. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Nah, kemudian ayat ini memberi tuntunan agar sebagian kaum muslimin menuntut ilmu agama, sementara yang lain pergi berjihad. Nah, maksudnya di sini adalah adanya pembagian penugasan dalam bermasyarakat, seperti sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. Nah, nilai pahalanya sama-sama seperti jihad. Maksudnya, orang yang menuntut ilmu agama itu pahalanya sama seperti pahalanya orang yang ikut berperang di jalan Allah atau jihad. Materi yang kedua yaitu menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Isi kandungan dari Surat Ali Imran ayat 190-191 yaitu yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Nah, tujuan dari ayat ini adalah sebagai pembuktian tauhid, keesaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tentang tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Nah, Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab merupakan orang-orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami keracunan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Nah, di sini Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia adalah berpikir. Sebab dengan berpikir akan menunjukkan fungsi akal atau akliyah manusia. Dengan aktivitas berpikir, manusia akan melahirkan beragam temuan yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui fenomena alam. Selanjutnya yaitu tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar dan semuanya bermanfaat. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia adalah berpikir, sebab dengan berpikir akan menunjukkan fungsi akal atau akliyah manusia. Dengan aktivitas berpikir, manusia akan melahirkan beragam temuan yang merupakan bagian dari mengungkapkan rahasia keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui fenomena alam. Dan selanjutnya yaitu tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Hal ini
berhubungan dengan ulul albab yang tadi. Dan ayat tersebut mendahulukan zikir atas pikir, karena dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama dan keagungannya, hati akan menjadi tenang. Dengan ketenangan, pikiran akan menjadi cerah, bahkan siap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang menganalisis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wa dhahaba. Artinya, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu isi kandungan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia. Tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil, mereka semua dikenai beban atau taklif untuk mencapainya. Bagaimana mungkin seseorang tidak butuh ilmu padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam menuntut ilmu itu tidak ada batasan, baik tua maupun muda. Kemudian yang kedua yaitu menuntut ilmu disebut juga sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman kita sekarang, ketika kerusakan mulai tampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas, dan ketika kebodohan mulai merata di kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan menyebar di kalangan manusia. Tiga hal ini mengharuskan kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan materi yang terakhir, yang keempat, yaitu perilaku orang yang berilmu dan menyampaikannya kepada manusia. Perilaku orang yang berilmu dan menyampaikannya kepada manusia. Yang pertama, tidak boleh sombong. Tentu saja kita sebagai manusia dalam menuntut ilmu tidak diperbolehkan untuk berlaku sombong, sebab ilmu itu datangnya dari Allah, dan sewaktu-waktu bisa Allah cabut. Yang kedua, menjaga ilmunya. Dalam menjaga ilmu, kita bisa melakukan dua hal, seperti menulis dan menghafal. Yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, amanah dalam menyampaikan. Kita memiliki kewajiban dalam menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan yang terakhir adalah lemah lembut dalam menyampaikannya. Dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita harus berlaku lemah lembut kepadanya, karena supaya lebih mudah diserap dan dipahami oleh orang yang kita sampaikan.